Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Doa dan harapan saya saudara semua berada dalam keadaan yang baik, sehat dan penuh berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan saat ini, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu oleh karena penyertaan dan pimpinan-Mu di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Terima kasih untuk berkat-Mu dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan untuk kami dapat memahami akan setiap kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 1-8. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan Lukas 18 ayat 7-8. Demikian firman Tuhan. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara yang dikasih Tuhan, William Barclay, seorang pastor pernah mengatakan, ketika kita berdoa, ingatlah bahwa kasih Tuhan menginginkan yang terbaik untuk kita. Hikmat Tuhan mengetahui apa yang terbaik bagi kita, dan kuasa Tuhan sanggup mengadakan semua yang terbaik itu untuk kita. Dalam Lukas 18 ayat 1-8 ini, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang hakim yang tidak benar, yang terus-menerus didatangi oleh seorang janda yang memiliki suatu kasus. Janda dalam perumpamaan ini mewakili golongan orang-orang yang mempunyai posisi yang lemah, tidak berdaya, tidak punya uang untuk membayar perkara, dan berpotensi sangat mudah untuk dikalahkan oleh lawannya dalam kasus pengadilan, meskipun dalam posisi yang benar. Lawan dari ibu janda ini kemungkinan adalah seseorang yang menyerobot tanahnya atau yang membebaninya dengan suatu hutang yang berbunga sangat tinggi. Dan masalah itu kemudian dibawa oleh lawannya kepada hakim. Hakim ini dikatakan tidak benar, yang berarti bahwa hakim ini tipikal seorang hakim yang korup, menyukai suap, dan tidak membela kebenaran. Namun saudara, karena janda yang sedang mempunyai perkara itu terus-menerus meminta hakim itu untuk membela perkaranya, maka sang hakim itu akhirnya memutuskan untuk membela sang janda itu dan membenarkannya. Fokus dari perumpamaan ini adalah kegigihan sang janda dalam meminta dan tindakan hakim yang membela. Kalau hakim yang tidak benar itu saja bisa membela perkara seorang janda dalam perumpamaan ini, apalagi Tuhan yang di sorga, yang adalah Tuhan yang baik dan benar, Ia pasti akan memberikan pembelaan dan pertolongan bagi orang-orang pilihannya yang berseru kepadanya dengan penuh ketekunan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa kepada Tuhan bukanlah tindakan yang sia-sia. Selalu ada jawaban yang disediakan Tuhan bagi setiap kita yang berdoa kepadanya. Saudara dan saya adalah orang-orang pilihannya. Dan untuk itu saudara, percayalah bahwa Tuhan mendengar dan menjawab setiap doa kita. Ada 3 hal yang menjadi rema dari ayat-ayat ini. Yang pertama saudara, jangan putus asa dalam berdoa. Di ayat yang ke-7 disebutkan bagaimana intensitas doa itu dilakukan melalui penyebutan siang malam berseru kepadanya. Ini berarti bahwa doa dipanjatkan tanpa putus asa dan tidak jemu-jemu. Keadaan mungkin nampak masih sama, belum ada perubahan, tapi walaupun demikian, berdoalah terus dengan penuh ketekunan. Yang kedua, saudara, Tuhan pasti menjawab doa.
sabarlah menunggu Tuhan bekerja. Dikatakan dalam ayat ini, adakah Tuhan mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Artinya adalah bahwa jawaban itu pasti akan datang tepat pada waktunya. Yang ketiga, saudara, tetap miliki iman selama hidup di bumi ini. Masalah utama yang sering kali muncul dalam kehidupan setiap manusia adalah gugurnya iman karena ketidaksabaran dan ketidaktekуnan. Dikatakan di ayat yang ke-8, saat anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini berarti bahwa semakin mendekati kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ada semakin banyak tantangan yang menggoyahkan iman. Namun demikian, saudara, mari kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita ingat kebenaran ini. Jangan putus asa dalam berdoa. Tuhan pasti menjawab setiap doa kita dan tetap miliki iman sampai akhirnya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, mengajarkan kepada kami untuk selalu tekun, berdoa, meminta kepadamu, dan sabar dalam menantikan waktu-Mu. Engkau pasti menjawab setiap doa dan permohonan kami. Tolong kami juga ya Tuhan, supaya dalam segala keadaan kami tetap percaya dan beriman penuh kepadamu. Tidak goyah meskipun ada begitu banyak tantangan dan situasi yang mencoba untuk melemahkan iman kami. Kami tetap mau percaya dan bersandar kepadamu, setia kepadamu Tuhan, sampai pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, untuk setiap kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami. Di sepanjang malam hari ini, kami mohon berkat perlindungan-Mu atas setiap kami. Berikan kami tidur yang nyenyak, bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami, berkatilah kota di mana kami tinggal. Biarlah Tuhan menganugerahkan kesejahteraan dan kedamaian bagi bangsa dan negara kami. Berkat-Mu juga atas setiap bangsa di dunia ini. Curahkan anugerah-Mu dan rahmat-Mu Tuhan, sehingga keselamatan yang daripadamu sampai kepada setiap orang. Kami percayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya berkat dan damai sejahtera, kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.